Halo teman-teman, di sini kita akan belajar tentang operasi hitung pecahan. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Arfi Rahmawati dengan NIM 20 2020 015. Let's time to learn. Di sini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan. Apa sih penjumlahan pecahan itu? Sebelum menjawab pengertian penjumlahan pecahan, kita belajar tentang bilangan pecahan. Ini merupakan contoh gambar satu buah pizza. Ani memiliki satu buah pizza walaupun sudah dipotong-potong menjadi dua bagian, 1, 2. Ini merupakan contoh pizza menjadi 6 bagian, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini dikatakan satu buah pizza jika belum dibagikan ke teman-teman Ani. Teman-teman dapat dilihat di sini ada Nita. Nita mempunyai satu buah pizza utuh yang sudah dipotong-potong menjadi dua bagian. Namun Nita sudah memakannya satu bagian. Berapa bagian yang sudah dimakan oleh Nita? Bagian yang sudah dimakan oleh Nita yaitu 1,5 bagian. 1 dari jumlah yang sudah ia makan dan 2 yaitu jumlah keseluruhannya. Jadi bagian yang sudah dimakan oleh Nita yaitu 1,5 bagian atau setengah bagian. Ibu mempunyai satu pizza dengan jumlah 1, 2, 3, dan 4. Sudah dimakan Ibu dan Budi dua bagian, 1, 2. Berapa jumlah bagian yang sudah dimakan Ibu dan Budi? Yang sudah dimakan Ibu dan Budi adalah 2/4. 2 dari jumlah yang sudah dimakan dan 4 adalah jumlah keseluruhan pizza. Di sini ada kakek, nenek, dan Tony. Nenek membeli pizza yang terdapat 6 bagian, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Namun nenek, kakek, Tony memakan satu bagian. Berapa bagian yang sudah dimakan mereka? Jadi yang sudah dimakan mereka adalah 3/6 bagian. 3 dari bagian yang sudah dimakan mereka yaitu kakek, nenek, dan Tony, dan 6 adalah jumlah dari keseluruhan bagian pizzanya. Selanjutnya di sini ada ayah, kakek, Nita, dan ibu. Ibu membeli satu buah pizza yang terdiri dari 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang 4 diantaranya sudah dimakan ayah, ibu, kakek, dan Nita. Berapa bagian yang sudah dimakan mereka? Jadi yang sudah dimakan oleh mereka yaitu 4/8. 4 yang dimakan oleh ibu, kakek, Nita, dan ayah, dan 8 merupakan jumlah bagian keseluruhan pizzanya. Oke teman-teman, dapat dilihat ini merupakan contoh kertas. Kemudian kita lipat menjadi 2 yang jumlahnya terdapat 4 bagian. Kemudian satu bagian saya arsir menjadi warna biru. Jumlah dari kertas tersebut adalah 1/4. 1 kita sebut dengan pembilang dan 4 kita sebut dengan penyebut. Dapat dilihat, misalkan ini merupakan kertas yang dapat dilipat menjadi 2. Satu bagian ini sudah kita beri atau arsir dengan warna yang berbeda dari 2 bagian keseluruhannya. Jadi kertas ini memiliki pecahan 1/2 atau bisa disebut 1/2 atau setengah bagian. Selanjutnya kita bermain penjumlahan bilangan. 1 membuat pecahan setengah bagian dari satu kertas. Ini kita lipat kemudian kita potong akan menjadi 2 bagian. Dan hasilnya akan seperti ini.
Jadi setengah bagian dari kertas adalah ketika satu kertas ini kita dapat dibagi menjadi dua kertas yang bisa kita sebut dengan setengah bagian. 2. Membuat pecahan 1/4 bagian kertas lipat. Satu kertas lipat ini kita potong menjadi 4 bagian dan hasilnya seperti ini. 1/4 adalah dari satu kertas yang kita bagi menjadi 4 bagian, jadi pecahan 1/4 bagian dari kertas lipat adalah seperti ini. Contoh 3. Setengah bagian dibagi menjadi 2. Contoh setengah seperti ini. Satu kertas terbagi menjadi 2 bagian, padahal di sini setengah bagian yang dibagi menjadi 2. Berarti kita potong lagi menjadi 2 bagian dan hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita belajar operasi hitung pecahan sama penyebut. 1/4, satu bagian yang sudah diarsir, 4 bagian keseluruhannya. Dapat dilihat 2 ini jumlah yang sudah diarsir dan 4 merupakan jumlah keseluruhannya. Jika 1/4 ditambah 2/4 dijumlahkan, hasilnya adalah 1 yang sudah diarsir ini kita pindahkan ke sini. Kemudian yang selanjutnya adalah 2 kita pindahkan ke sini. Jadi kita hitung 1, 2, 3. Terdapat 3 bagian keseluruhannya dari 4 jumlah keseluruhannya. Jadi hasilnya adalah 3/4. Jika 1/4 ditambah 2/4 hasilnya adalah 3/4. Dari penjumlahan 1/4 ditambah 2/4 hasilnya adalah 3/4. Kita dapat menyimpulkan bahwa jika penyebutnya sudah sama, yang ditambahkan hanya pembilangnya saja. Operasi hitung pecahan tidak sama penyebut. Contoh 1. Di sini terdapat gambar 1 dari 2 bagian. 1 dari gambar yang sudah diarsir dari jumlah keseluruhan 1, 2. Kemudian di sini ada 1 bagian yang sudah diarsir dari jumlah keseluruhan 4 bagian. 1, 2, 3, dan 4. Berapa hasil jika setengah ditambah 1/4? Teman-teman dapat dilihat di sini terdapat 1/2 bagian. Kemudian kita samakan penyebutnya dari 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Kita samakan jumlah keseluruhan kertas, di sini 2, di sini 4. Yang 2 ini kita ubah menjadi 4, disamakan dengan sampingnya. Selanjutnya kita potong menjadi 4 bagian, 1, 2, 3, dan 4. Kita dapat melihat di sini hasilnya adalah 2 dari 4 dan 1 dari 4. Oh iya, pembilangnya sudah sama. Berapa hasil 2/4 ditambah 1/4? Jadi kita pindahkan gambar kuning ini yang telah kita arsir ke kiri. Kita dapat menghitungnya berapa? 1, 2, 3. 3 dari keseluruhannya berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Jadi hasilnya adalah 3/4. Oke, kita ke contoh yang kedua. Di sini ada 1/2 ditambah 1/4, hasilnya berapa? Kita menggunakan cara kali silang. 1 dikalikan dengan 4, hasilnya 4. 1 dikali dengan 2, hasilnya 2. Kemudian setelah itu 2 dikali 4, hasilnya adalah 8. 4 ditambah 2 sama dengan 6/8. Setelah itu kita perkecil pecahan. Kita bagi 1 misalnya, hasilnya masih bilangan diri sendiri. Kemudian kita bagi 2, yang 6 mendapatkan 3, yang 8 mendapatkan 4. Jika menggunakan 3 bisa membagi 6, namun tidak bisa membagi 8. Jadi hasil dari 6/8 diperkecil sama dengan 3/4. Selanjutnya kita ke contoh yang ketiga. Di sini ada soal 2/3 ditambah 1/4, hasilnya berapa? Saya akan menjelaskan dengan cara KPK, kelipatan persekutuan terkecil.
Misalkan tadi di soal 3 dan 4 sebagai penyebutnya. Pertama-tama kita cari KPK dari 3. Caranya, bilangan KPK ditambah dengan bilangan itu sendiri. 3 ditambah 3 sama dengan 6. 6 ditambahkan 3 sama dengan 9. 9 ditambah 3 sama dengan 12. 12 tambah 3 sama dengan 15. 15 ditambah 3 sama dengan 18. 18 tambah 3 sama dengan 21. 21 ditambah 3 sama dengan 24. Kemudian kita mencari KPK dari 4, yaitu kelipatan dari 4 itu berapa saja? 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 4 sama dengan 12. 12 ditambah 4 lagi sama dengan 16. 16 ditambah 4 sama dengan 20. 20 ditambah 4 sama dengan 24. Kemudian dari KPK 3 dan 4 ini kita cari bilangan yang sama, yaitu 12 dan 24. Kemudian kita ambil yang terkecil. Jadi KPK 3 dan 4 adalah 12. Contoh cara ketiga, 2/3 ditambah 1/4, yakni kita menggunakan cara KPK. 3 dikalikan 4 hasilnya 12. Selanjutnya 12 dibagi 3 hasilnya 4. 4 dikalikan 2 hasilnya 8. Kita taruh sini. Selanjutnya kita melakukan dengan cara yang sama. 12 dibagi 4 hasilnya 3. Setelah itu 3 dikalikan dengan 1 hasilnya 3. 8 ditambah 3 hasilnya 11. 11/12. Jadi hasil dari 2/3 ditambah 1/4 adalah 11/12. Selanjutnya kita menggunakan cara kali silang. Contoh soal 2/3 ditambah 1/4. 2 dikalikan 4 sama dengan 8. 8 ditambah 1 kali 3 sama dengan 3. 3 dikalikan 4 hasilnya 12. 8 ditambah 3 sama dengan 11/12. Jadi kita menggunakan cara apapun hasilnya tetap sama. Alasan penjumlahan tidak senilai harus dibuat sama penyebutnya, yakni karena jika pecahan penyebutnya nilainya berbeda-beda, maka harus disamakan dahulu penyebutnya. Sekian dari video saya, terima kasih.